Selamat malam untuk kita semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dengan anggota saya sendiri, Johari Saputra. Kemudian ada Mas Yuda dan Mbak Lopita Prasetya Lestari dari kelas IF 303, Program Studi PJJ Informatika, Universitas Siber Asia. Hari ini kami akan mempresentasikan jawaban UTS Sistem Digital yang mencakup materi dari pertemuan 1 hingga 7, khususnya fokus pada sistem bilangan dan state machine dengan flip-flop JK. Presentasi kami ini memiliki 3 tujuan utama. Pertama, kami menjelaskan 4 jenis sistem bilangan yang digunakan dalam sistem digital, yaitu desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Kedua, kami akan menunjukkan contoh konversi bilangan sesuai dengan soal UTS, termasuk konversi 75 dari desimal ke berbagai sistem bilangan, serta konversi 110101 biner ke desimal dan heksadesimal. Dan ketiga, kami akan memaparkan rancangan state machine dengan 3 state menggunakan flip-flop JK, beserta tabel transisi dan input yang diperlukan. Dalam sistem digital terdapat 4 jenis sistem bilangan yang paling umum digunakan. Yang pertama adalah sistem bilangan desimal atau base 10 menggunakan 10 digit yaitu 0 sampai 9. Ini adalah sistem bilangan yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada sistem bilangan biner atau base 2 menggunakan hanya 2 digit yaitu 0 dan 1. Sistem ini adalah fondasi dari semua sistem digital modern. Sistem bilangan oktal atau base 8 menggunakan 8 digit yaitu 0 sampai 7. Oktal sering digunakan sebagai representasi singkat dari bilangan biner. Kemudian ada sistem bilangan heksadesimal atau base 16 menggunakan 16 digit yaitu 0 sampai 9 dan huruf A sampai F yang mempresentasikan nilai 10 sampai 15. Heksadesimal juga sering digunakan untuk representasi bilangan biner yang panjang. Sekarang kita masuk ke contoh konversi pertama dari soal UTS. Kita akan mengkonversi angka 75 dari desimal ke biner menggunakan metode pembagian berulang. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 75 dibagi 2 sama dengan 37, sisa 1. 37 dibagi 2 sama dengan 18, sisa 1. 18 dibagi 2 sama dengan 9, sisa 0. 9 dibagi 2 sama dengan 4, sisa 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2, sisa 0. 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 0. 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Kemudian kita membaca sisa dari bawah ke atas, sehingga hasilnya adalah 75 desimal sama dengan 1001011 biner. Baik, untuk slide selanjutnya saya persilakan ke Mbak Lovita untuk mempresentasikannya. Selanjutnya, kita konversi 75 desimal ke oktal menggunakan metode pembagian berulang dengan 8. Langkah-langkahnya, 75 dibagi 8 sama dengan 9, sisa 3, 9 dibagi 8 sama dengan 1, sisa 1, 1 dibagi 8 sama dengan 0, sisa 1. Kita membaca sisa dari bawah ke atas sehingga hasilnya adalah 75 desimal sama dengan 113 oktal. Perhatikan bahwa hanya 3 langkah yang diperlukan karena basis oktal lebih besar daripada basis biner. Sekarang kita konversi 75 desimal ke heksadesimal menggunakan metode pembagian berulang dengan 16. Langkah-langkahnya 75 dibagi 16 sama dengan 4, sisa 11. 4 dibagi 16 sama dengan 0, sisa 4. Perhatikan bahwa sisa 11 dalam heksadesimal direpresentasikan sebagai huruf B karena 10 sama dengan A, 11 sama dengan B, 12 sama dengan C, dan seterusnya. Kita membaca sisa hasil bawah ke atas sehingga hasilnya adalah 75 desimal sama dengan 4B heksadesimal. Sekarang kita masuk ke contoh konversi kedua dari soal UTS. Kita akan mengkonversi angka 110,101 dari biner ke desimal menggunakan metode penjumlahan. Kelipatan 2. Setiap posisi digit biner memiliki nilai pangkat 2 yang berbeda, dimulai dari 2 pangkat 0 di sebelah kanan sampai 2 pangkat 5 di sebelah kiri. Rumusnya adalah 110,101 biner sama dengan 1 kali 2 pangkat 5 ditambah 1 kali 2 pangkat 4 ditambah 0 kali 2 pangkat 3 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Hasilnya adalah 32 ditambah 16 tambah 0 tambah 4 tambah 0 tambah 1 sama dengan 53. Jadi 110,101 biner sama dengan 53 desimal. Selanjutnya kita konversi 110,101 biner ke heksadesimal menggunakan metode pengelompokan 4 bit. Metode ini bekerja karena setiap 4 bit biner ekuivalen dengan 1 digit heksadesimal. Langkah-langkahnya, pertama kita tulis bilangan 110,101 biner, kemudian kita tambahkan 0 di depan sehingga menjadi 8 bit, 00110101. Lalu kita kelompokkan menjadi 2 bagian, masing-masing 4 bit, 0011 dan 0101. Kelompok pertama 0011 biner sama dengan 3 heksadesimal. Kelompok kedua 0101 biner sama dengan 5 heksadesimal. Jadi 1101 biner sama dengan 35 heksadesimal.
Sekarang kita jelaskan mengapa sistem biner digunakan dalam rangkaian digital. Alasan pertama, sistem biner hanya membutuhkan dua level tegangan, yaitu tegangan rendah untuk mewakili 0 dan tegangan tinggi untuk mewakili 1. Berbeda dengan desimal yang membutuhkan 10 level tegangan berbeda. Alasan kedua, dengan hanya dua level tegangan, rangkaian digital menjadi lebih sederhana dan lebih mudah untuk dirancang. Alasan ketiga, sistem biner lebih andal terhadap noise atau gangguan elektrik dibandingkan dengan sistem yang menggunakan banyak level tegangan karena perbedaan antara 0 dan 1 lebih jelas. Alasan keempat, sistem biner telah menjadi standar utama pada hampir semua sistem digital modern dari komputer hingga smartphone. Selanjutnya kepada Mas Yuda. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke soal kedua tentang state machine menggunakan flip-flop JK. Pertama, kita harus memahami tabel eksitasi flip-flop JK, di mana flip-flop JK memiliki 4 kombinasi input J dan K yang menghasilkan 4 operasi berbeda. Pertama, ketika Q sama dengan 0 dan Q plus sama dengan 0, maka J sama dengan 0 dan K adalah don't care. Ini berarti output tidak berubah atau dikatakan hold. Selanjutnya, ketika Q sama dengan 0 dan Q plus sama dengan 1, maka J sama dengan 1 dan K adalah don't care. Ini berarti output diset menjadi 1. Lalu ketika Q sama dengan 1 dan Q plus sama dengan 0, maka J adalah don't care dan K sama dengan 1. Ini berarti output di reset menjadi 0. Dan ketika Q sama dengan 1 dan Q plus sama dengan 1, maka J adalah don't care dan K sama dengan 0. Ini berarti output tidak berubah atau di hold. Tabel ini adalah dasar untuk menentukan input J dan K pada setiap transisi state machine. Next. Oke, state machine kita dirancang dengan 3 state. Yang pertama, state S0 direpresentasikan sebagai 00 dalam biner, yang berarti Q1 sama dengan 0 dan Q0 sama dengan 0. State S1 direpresentasikan sebagai 01 dalam biner, yang berarti Q1 sama dengan 0 dan Q0 sama dengan 1. Lalu state S2 direpresentasikan sebagai 10 dalam biner, yang berarti Q1 sama dengan 1 dan Q0 sama dengan 0. Transisi yang dirancang adalah berurutan S0 ke S1 dan S1 ke S2 dan S2 kembali ke S0. Kemudian siklus berulang terus-menerus. Dua bit keluaran digunakan, yaitu Q1 sebagai most significant bit atau MSB yang merupakan bit dengan nilai paling tinggi, dan Q0 sebagai least significant bit atau LSB yang merupakan bit dengan nilai paling rendah. State machine ini dikendalikan oleh sinyal clock yang akan memicu perubahan state pada setiap siklus clock. Next. Sekarang kita lihat tabel transisi yang menunjukkan hubungan antara state sekarang, state selanjutnya, dan input J dan K yang diperlukan. Mari kita analisis setiap transisinya. Dari state 00 ke state 01, maka bit Q1 tidak berubah dari 0 ke 0, sehingga J1 sama dengan 0 dan K1 adalah don't care. Bit Q0 berubah dari 0 ke 1, sehingga J0 sama dengan 1 dan K0 adalah don't care. Dari state 01 ke state 10, maka bit Q1 berubah dari 0 ke 1, sehingga J1 sama dengan 1 dan K1 adalah don't care. Lalu bit Q0 berubah dari 1 ke 0, sehingga J0 adalah don't care dan K0 sama dengan 1. Dari state 10 ke state 00, bit Q1 berubah dari 1 ke 0, sehingga J1 adalah don't care dan K1 sama dengan 1. Bit Q0 tidak berubah dari 0 ke 0, sehingga J0 sama dengan 0 dan K0 adalah don't care. Tabel ini memandu kita dalam merancang rangkaian logika untuk menghasilkan sinyal J dan K yang tepat sesuai dengan transisi state yang diinginkan. Next. Berdasarkan analisis tabel transisi, kita dapat menentukan persamaan logika untuk input J dan K. Untuk bit Q1 atau flip-flop pertama, J1 sama dengan Q0 dan K1 sama dengan Q0. Untuk bit Q0 atau flip-flop kedua, J0 sama dengan not Q1 atau inverse dari Q1 dan K0 sama dengan Q1. Rangkaian akhir kita terdiri dari komponen-komponen berikut. Pertama, dua buah flip-flop JK, satu untuk menghasilkan keluaran Q1 dan satu untuk menghasilkan keluaran Q0. Lalu kedua, beberapa gerbang logika AND, OR, dan NOT untuk menghasilkan sinyal J1, K1, J0, dan K0 sesuai dengan
persamaan logika yang telah kita tentukan. Lalu ketiga, satu sinyal clock bersama yang masuk ke kedua flip-flop untuk menyelaraskan operasi mereka. Dengan rangkaian ini, state machine akan beroperasi sesuai dengan tabel transisi yang telah kita tentukan, mengikuti pola S0 ke S1 ke S2, kembali ke S0 dan seterusnya membentuk siklus yang berulang. Next. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami tentang UTS Sistem Digital. Di sini kami telah menjelaskan yang pertama mengenai 4 jenis sistem bilangan dan alasan penggunaan biner dalam rangkaian digital. Selanjutnya contoh konversi bilangan sesuai soal UTS dengan metode yang jelas dan terstruktur. Lalu yang ketiga, rancangan state machine 3 state menggunakan flip-flop JK beserta tabel transisi dan persamaan logika yang dibutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.